Yang saya tanyakan, dari kecil saya umur 3 tahun sampai 12 tahun belum pernah saya tahu bapak saya itu menjalankan sholat. Dikala itu bapak saya sakit, saya membohongi bapak saya dengan kata-kata, "Bapak kalau mau sembuh mengikuti ucapan saya." Itu dari 12 tahun sampai sekarang saya umur 60 tahun menendam rasa berdosa atau tidak. Dikala itu bapak saya sakit, saya ajak membaca surat syahadat. Selama seminggu bapak saya meninggal. Termasuk saya ini anak yang berdurhaka apa atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memandang dari sisi kacamata aturan syariat, itu jelas tidak. Justru kita telah memasukkan beliau dalam agama Islam. Kalau saya tarik dari kacamata hakikat, Bapak Ibu, yang disebut anak yang durhaka adalah anak yang menentang terhadap orang tua dari hukum dari Allah. Apa hukum dari Allah itu? Hukum dari Allah itu ada di syariat, juga ada di hakikat. Ada di jasmaniyah dan ada di ruhaniyah. Tinggal jenengan iki ketika saat orang tua itu, ketika orang tua sudah memegang hukum hakikat, kita menentang daripada hakikatnya, itu berarti disebut durhaka. Makanya kami melihat dari kacamata mana. Saya boleh teringat dari pertanyaan yang belum saya jawab tadi, dari ibu tadi atau yang mana lupa. Orang selain agama Islam, gitu ya. Boleh aku teringat? Apakah dia itu bisa makrifat pada Allah? Kalau yang dimaksud Islam itu adalah secara fisik jasmani, boleh, bisa. Mungkin dibuka di dalam surah Al-Baqarah. Sobiin, jadi ada golongan sobiin, golongan dimana dia tidak beragama. Kita lihat agamanya gak jelas secara fisik loh ya. Ateis, apa? Ateis saya. Seseorang yang tidak mempunyai agama, tapi dia percaya adanya Allah. Ruhaniyah dia yang melakukan hukum-hukum di dalam hakikat makrifat. Apa sih hukum hakikat makrifat? Hanya satu, anibudullaha waztanibut tauhid. Mengarahkan ruhaniyah hanya pada Allah, wastanibu, dan meninggalkan ruhaniyah atau huta ing selain Allah. Iki berarti dek cara orang itu wong jadab nih kalau Pak. Orang yang dikatakan jadab itu bahasa umum orang ngebleng. Orangnya kan lho Pak, syariat gak tahu belas, mustah gak gelem kumpul wong, gak tahu salat, poso ya gak tahu poso. Kita tidak tahu rohaniyahnya. Ternyata ada Pak, seseorang yang mempertahankan rohaniyahnya itu pada Allah, ditaruhkanlah jasmani ini, dikorbankanlah. Mungguh menungso dikatakan orang bejat. Ditakoi agama Islam, lihat KTP ini Islam Pak.
ora tahu sholat, ora tahu zakat, tidak pernah puasa, haji apalagi. Di mata umum kita menganggap dia orang yang wis rusaklah di mata Allah. Kita menganggapnya di situ, melihatnya di situ. Tapi kita tidak tahu ruhaniyahnya itu menjaga hubungan langsung dengan Allah. Ada orang seperti ini. Bagaimana? Apakah bisa makrifat pada Allah? Saya katakan, saya tidak berani membatasi Allah. Allah berkehendak seperti itu, kekasih dibentuk Allah seperti itu, bisa. Bisa. Mungkin ada yang kenal Gus Komari, Woro Kandangan. Ada yang kenal? Ini putih sih. Loh iya bener iki cepu. Kalau sampai lali nek iki mang cepu. Kalau kinten sekitar rumahku mawon. Beliau itu salah satu santrinya mbah saya. Dia nggak mau gembul tiang, Pak. Gembul orang nggak mau. Dia ada di sungai terus. Ada di sungai. Rambutnya sampak gondrong. Wah Jumatan yo gak tahu ketok Jumatan. Wah sholat yo gak tahu ketok sholat. Di sungai. Jadi turut nek sana di Kediri, nah, kali Konto kandangannya. Ada di situ. Kadang ada di sana, di sini. Lah, kita tidak tahu ruhaniyahnya dia itu bagaimana, nggak tahu. Tapi Allah mampu meletakkan kekasihnya itu model koyok ngono iku ada, mampu. Jadi jawab saya, Bu, bisa kalau Allah memang menghendaki hambanya menjadi kekasihnya. Innallaha, ingat, la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah tidak melihat status dohir api elek pandangan manusia enggak, tapi Allah melihat bagaimana ruhaniyah kita. Anibutullaha wastanibut togut, apakah dibalik? Anit togut wastanibullaha, apakah dibalik seperti itu? Kalau boleh saya katakan, kebanyakan seseorang itu jasmani taat tapi rohani iku ingkar. Kebanyakan. Makanya mengapa ada thariqah, ada hakikat, supaya kita itu terus berjalan menaiki tangga makrifat itu di situ. Gitu Pak Bung. Jadi Pak, secara kacamata syariat boten ingkar, jenengan boten termasuk anak yang durhaka, enggak, justru jenengan iki anak yang taat, dikatakan taat telah memasukkan orang tua di dalam Islam. Cuman secara hakikat Islamnya yang nopo? Jasad iku wis ketok Islam, ruhaniyah kita itu sudah Islam apa belum? Nah, ruhaniyah Islam atau belum, tetengernya, tetandanya sudah menerima ajar Rasulullah di jalur dinul haq, terus mengamalkan atau tidak. Hanya itu barometernya. Oke, cukup ini buat Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jam 12 kurang 5 menit, kita besok juga ada aktivitas lain. Semua yang diberikan Allah awal sampai akhir semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi baik datang kita lan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Fattahu ya Alim iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa zurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah fi umuri wa afina umuri dunya wa umuri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.